Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait kepulangan jemaah haji ke Indonesia, Saudara. Setelah menyelesaikan puncak haji di Arab Saudi, kini rombongan kloter pertama jemaah haji Indonesia sudah tiba di tanah air. Sebanyak 388 jemaah haji kloter UPG 1 Makassar telah tiba di asrama haji di Sudiang, Makassar. Tadi menurut laporan jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan, ini keluarga mereka pun juga sudah menunggu para anggota jemaah haji yang tiba di tanah air pada malam ini, yaitu rombongan pertama, kloter pertama jemaah haji Indonesia yang tiba di asrama haji Sudiang, Makassar. Dan saudara, untuk informasi selengkapnya terkait kedatangan perdana jemaah haji Indonesia di asrama Sudiang, Makassar ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan. Linda, Anda masih di sana? Ini rangkaian nanti setelah jemaah haji yang tiba kloter pertama ini, rangkaiannya seperti apa setelah mereka tiba di asrama haji, kemudian untuk sebelum bertemu keluarganya, rangkaiannya seperti apa di sana? Kegiatan apa yang mereka harus ikuti lagi? Baik, Vidi dan juga saudara, bahwa memang jemaah kami masih akan menunggu jemaah lengkap masuk ke dalam aula penerimaan setelah kemudian seluruh jemaah haji sudah memasuki aula penerimaan. Mereka akan bersama-sama mengikuti proses seremonial, proses penerimaan oleh perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan nanti dari perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyerahkan secara simbolik kepada panitia pelaksana ibadah haji daerah. Akan juga ada penyerahan pramanifest kloter dari panitia pelaksana ibadah haji debarkasi ke panitia pelaksana ibadah haji daerah dan akan diterima langsung oleh perwakilan pemerintah Kota Makassar. Dan sudah hadir pula di dalam aula penerimaan ada Ketua PPIH Kakanwil Kemenak Sulsel Ali Yafid, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Andi Erwin Terwo, Kabakesra Pemerintah Kota Makassar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, dan seluruh pimpinan lembaga stakeholder terkait pada malam hari ini. Setelah melaksanakan prosesi seremonial, Vidi dan juga saudara, akan ada penyerahan paspor kepada para jemaah haji langsung melalui ketua rombongan masing-masing. Dan setelah itu, para masing-masing jemaah akan mengambil koper kabin dan juga koper bagasi. Kalau Anda lihat, saudara, di layar kaca juga sudah ada beberapa koper kabin yang sudah ditaruh di samping kursi dari para jemaah haji. Ini kemudian koper kabin sudah langsung ditaruh di kursi untuk memudahkan para jemaah haji nantinya untuk mengambil koper kabin tersebut. Setelah itu kemudian, setelah jemaah haji mendapatkan paspor dan juga mengambil koper kabin ataupun koper bagasi, jemaah haji sudah boleh meninggalkan aula penerimaan dan bergabung bersama dengan keluarga mereka masing-masing untuk melepas rindu. Data terbaru per Juni 2025 yang kami dapatkan berdasarkan data Siskohat bahwa jumlah jemaah haji asal embarkasi Makassar yang telah wafat mencapai 22 orang, terdiri dari 9 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Dan yang terbanyak yakni di rentang usia 61 sampai 70 tahun. Untuk jemaah yang wafat sendiri terdiri dari 10 asal Sulsel, 2 asal Sulawesi Barat, 5 asal Maluku Utara, 2 asal Papua, 2 asal Maluku, dan 1 asal Papua Barat.
Selain kloter 1, Vidi dan juga saudara, untuk jadwal pemulangan jemaah haji debarkasi Makassar ini akan terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu ada gelombang 1 dan gelombang 2. Untuk gelombang 1 akan ada sebanyak 21 kloter, sedangkan untuk gelombang kedua akan ada sebanyak 20 kloter. Setelah kloter 1 ini saudara, nantinya akan ada kloter 2 yang berangkat dari Madinah pukul 18:10 waktu Arab Saudi hari ini tadi, dan diperkirakan tiba di Indonesia pukul 13:30 besok 12 Juni 2025. Kloter kedua besok rencananya berasal dari Makassar sebanyak 17 orang dan dari Kabupaten Pinrang sebanyak 369 orang. Dapat Anda lihat di layar kaca saudara, para jemaah haji yang sudah tiba di Makassar sungguh dengan banyak sekali warna-warni. Ada yang menggunakan pakaian berwarna merah, merah muda, biru, kuning. Dan bagi jemaah tentunya ini akan menjadi titik awal kembali ke tanah air dengan hati yang bersih setelah menunaikan ibadah haji yang mabrur. Untuk saat ini masih ada sebanyak 15.480 orang jemaah debarkasi Makassar yang belum kembali ke tanah suci. Dan kita akan masih menunggu para jemaah untuk masuk ke dalam prosesi aula penerimaan untuk bersama-sama mengikuti prosesi seremonial yang sesaat lagi akan berlangsung setelah jemaah haji masuk ke dalam aula penerimaan. Vidi. Baik Linda, ini keluarga, ini penjemputan atau keluarga ini batasnya di mana untuk menunggu kedatangan jemaah ini? Baik Vidi dan juga saudara, untuk para penjemput dari para jemaah haji, mereka hanya dibatasi di bagian area parkiran asrama haji Sudiang Makassar. Dan dari pantauan kami tadi, para sanak saudara, keluarga, kerabat dari para jemaah haji ini sudah ada ratusan bahkan ribuan kerabat yang sudah memadati area parkiran dari asrama haji Sudiang Makassar. Mereka sangat antusias menyambut kepulangan dari para jemaah haji. Dan mereka nantinya akan bisa bertemu kembali, melepas rindu bersama dengan para jemaah haji setelah jemaah haji sudah melalui beragam proses, mulai dari penerimaan paspor hingga pengambilan koper kabin dan juga koper bagasi seperti itu. Baik Linda Wirawan. Dan Vidi dan juga saudara, sedangkan untuk Linda, nanti kami akan menghubungi Anda kembali usai jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan segera kembali, tetap bersama kami. Berkomitmen mengangkat dan menyuarakan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berdampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat. KG Media menggelar Lestari Awards, ajang penghargaan untuk mengapresiasi para pelaku industri, organisasi, hingga institusi yang telah berkontribusi nyata dalam bidang berkelanjutan serta menjalankan program unggulan di bidang ESG. Jadilah bagian dari Lestari Awards. Daftarkan usaha Anda, website lestariawards.id hingga 30 Juni. Itu matahari kembar, Presiden Prabowo Subianto memberi penegasan. Isu terkini perpolitikan tanah air ramai menjadi perhatian Dan ternyata masalah ini bukannya mereda, makin menjadi-jadi. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Diulas oleh dua pandangan berbeda. Pernyataan bahwa itu adalah fake ya, atau real, itu adalah statement akademik. Aneh, bagi saya sebuah paradoks. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV. Mencari tahu
mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Rahma Piliang. Saudara, malam ini adalah kedatangan perdana dari jemaah haji Indonesia yang balik dari Arab Saudi setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi tahun 2025. Untuk kedatangan perdana ini merupakan kloter pertama dari debarkasi yang sebanyak 388 jamaah dan juga ada dari 388 jamaah di UPG 1 yang dimana ini sampai di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, kita akan pantau bagaimana suasana terkini di sana. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di Asrama Haji Sudiang Makassar. Linda, rangkaian apa yang sedang berlangsung di Asrama Haji Sudiang Makassar saat ini? Saat ini kami masih menunggu para jemaah haji lengkap memasuki aula penerimaan di Asrama Haji Sudiang Makassar. Namun saya akan mengajak Anda untuk berbincang bagaimana pengalaman para jemaah haji selama kurang lebih menghabiskan waktu 1 bulan di Tanah Suci dan bagaimana perasaan mereka setelah tiba di tanah air pada malam hari ini. Kita akan langsung bertanya. Selamat malam Ibu, mungkin boleh perkenalkan namanya Bapak dan Ibu? Nama saya Fatmawati Lamakka. Bahar Lamba Bora. Baik. Di sini Ibu boleh diceritakan dan Pak Ibu Fatmawati dan juga Pak Bahar, bagaimana sih pengalamannya selama 1 bulan di Tanah Suci? Mungkin dari Pak Bahar terlebih dahulu, silahkan. Pengalamannya di sana itu sangat menyenangkan dan juga sangat semuanya pelayanannya itu sangat bagus, dari segi makanan melimpah dan juga di Arafah, di Mina semuanya transportasinya bagus. Jadi kami jamaah haji itu tidak kesusahan untuk ke Masjidil Haram karena selalu ada bis salawat yang mengangkut kami untuk beribadah ke Masjidil Haram. Dari Ibu Fatmawati, Ibu hari ini cantik sekali Ibu dengan pakaian berwarna pink, sangat gemerlap seperti itu ya Bu ya. Ini memang kebiasaan dari masyarakat di Kota Makassar setiap pulang haji atau seperti apa Ibu Fatma? Iya, ini sudah tradisi kebiasaan kami kalau turun haji pasti memakai seperti ini. Iya. Bu Fatma boleh diceritakan apakah memang pakaiannya sudah disiapkan dari Kota Makassar sebelum berangkat atau dari sana, dari Tanah Suci Ibu? Sudah disiapkan sebelum berangkat. Sudah disiapkan dari Makassar sebelum berangkat, ke bawa di sana. Kalau dari Pak Bahar mungkin bisa diceritakan Pak Bahar? Kalau saya beli di sana, direkomendasikan sama penjual-penjual di Arab Saudi, jadi saya beli. Ya. Bagaimana perasaannya Pak Bahar setelah tiba di tanah air? Alhamdulillah sangat senang sekali karena sudah melaksanakan ibadah haji sebagai pelengkap rukun Islam. Ya. Baik, jadi untuk Ibu Fatma pakaiannya sudah dipersiapkan dari rumah ya Bu Fatma, sedangkan Pak Bahar kemudian membelinya di Tanah Suci. Kalau dari Ibu Fatma kemudian bagaimana perasaannya setelah akhirnya bisa tiba kembali di tanah air Bu Fatma? Perasaan sangat senang, seperti mimpi. Kalau
kita bisa langsung ke sana. Biasanya lihatnya cuma di TV. Sekarang alhamdulillah sudah bisa langsung merasakan sholat di Masjid Haram. Akhirnya pulang ke tanah air dengan selamat. Bagaimana rasanya Bu Fatma akhirnya bisa sebentar lagi ketemu bersama dengan keluarga yang dirindukan Bu Fatma? Rasanya sudah menggebu-gebu sekali untuk bertemu dengan keluarga. Ya sangat senang sekali karena sudah rindu sekali sama anak-anak. Karena ini pertama kalinya saya berpisah sama keluarga. Siapa yang paling dirindukan Pak Bahar? Anak saya Arjuna. Baik. Kalau dari Bu Fatma mungkin siapa yang paling dirindukan Bu Fatma? Anak dan suami. Anak dan suami Iya. ya Bu Fatma ya. Bu Fatma, oleh-oleh apa aja sih yang dibawa dari Tanah Suci kembali ke Makassar Bu Fatma? Ada kurma, ada coklat, ada baju-baju Arab, tradisi Arab Saudi, ada air samsam. Kalau dari Pak Bahar mungkin adakah titipan dari orang rumah oleh-oleh dari Tanah Suci? Ada coklat Dubai paling mereka ini mau. Selain itu ada juga kacang Arab, kacang almond, buah tin, buah aprikot. Bu Fatma, makna haji, ibadah haji kali ini untuk Ibu Fatma sebagai seorang perseorangan, apa maknanya Ibu Haji? Maknanya sangat luar biasa karena tidak semua orang bisa menuju impian ke sana. Kalau boleh tahu Bu Fatma, menunggu sampai bisa ibadah haji ini sudah menunggu berapa lama Bu Fatma? Kurang lebih 14 tahun. Iya. Dan akhirnya berhasil menunaikan tahun ini, rasanya seperti apa Bu Fatma? Gembira sekali, senang sekali. Iya. Kalau dari Pak Bahar mungkin? Kalau saya 7 tahun. Iya. Saya maknanya itu saya merasa sudah melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan ibadah saya. Dan saya sangat merasa senang karena bisa berhaji lebih cepat dari daftar tunggu yang sebenarnya. Iya. Mungkin ada titipan buat keluarganya Bu Fatma yang ingin disampaikan setelah kemudian menunaikan ibadah haji? Semoga keluarga besar saya juga bisa berkunjung ke Mekah. Kalau saya juga untuk keluarga saya, mari mendaftar haji karena sangat kalau berhaji itu sangat enak sekali di sana. Ya. Sangat luar biasa, sangat indah seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Fatma, Pak Bahrir sudah bergabung bersama kita di Kompas TV. Dan saudara, memang kalau Anda melihat bahwa memang dari debarkasi Makassar ini saudara, bahwa para jemaah pulang dengan sangat gembira menggunakan pakaian berwarna-warni, payet, berkilau seperti itu, karena memang ini menggambarkan kembali bahwa pengalaman pulang dari Tanah Suci ini adalah momen yang sangat sakral dan sekali seumur hidup bagi sebagian, maka penampilan pun harus mencerminkan rasa syukur dan kemuliaan dari perjalanan spiritual tersebut. Kembali ke Anda, Vidi. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan yang melaporkan langsung dari Makassar. Dan saudara, memang kalau kita ketahui bahwa juga sudah disebutkan tadi, ada 388 jamaah haji yang sudah kembali ke tanah air, tepatnya ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dan memang selain dengan 388 jamaah haji yang kembali ke tanah air, juga termasuk ada petugas di dalamnya. Dan untuk kloter debarkasi Makassar ini, untuk kepulangan perdana ini akan dibagi dalam 2 kloter, di mana kloter pertama ada 226 yang diterbangkan dari King Abdul Aziz, sedangkan ada 259 untuk kloter kedua yang nantinya akan sampai juga ke tanah air, tepatnya ini di UPG 1 Makassar. Dan saudara, ini visual terkini di sebelah kiri adalah di luar atau di area tunggu keluarga yang menunggu
jemaah haji atau keluarganya yang sudah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dan sementara di sisi kanan atau sebelah kanan layar kaca Anda, saudara, ini adalah suasana di dalam Asrama Haji Sudiang. Dan terlihat memang juga keluarga ini antusias untuk menunggu keluarganya untuk keluar dari asrama haji dan akan disambut oleh keluarga yang sudah menunggu di luar asrama haji. Tadi juga disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Linda Wirawan bahwa memang ada yang unik begitu, saudara, dengan jemaah haji di Makassar ini. Kita lihat tentunya hal yang unik selain dengan sukacita yang diberikan oleh jemaah haji, begitu juga dengan pakaian yang berkilau yang memang unik yang selalu digunakan atau dipakai oleh dari jemaah haji yang balik ke tanah air usai menjalankan proses ibadah haji tahun 2025 ini. Dan saudara, memang kita informasikan kembali ini adalah dua situasi terkini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Untuk di sebelah kiri layar begitu adalah suasana di luar Asrama Haji Sudiang Makassar atau di tempat area tunggu penjemputan keluarga jemaah haji Indonesia yang menunggu atau menunggu keluarganya begitu yang sudah tiba ke tanah air usai menjalani proses ibadah haji tahun 2025. Memang pengamanan juga dilakukan oleh pihak terkait begitu, dan juga untuk di sebelah kanan saudara, ini adalah gambar dari bagaimana suasana di dalam asrama haji. Dan ini memang kita ketahui bahwa untuk dari jemaah haji yang sudah sampai di Asrama Haji Makassar, di Asrama Haji Sudiang Makassar ini tentunya melewati pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Tadi juga disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Linda Wirawan kalau jemaah haji ini menjalani pemeriksaan kesehatan, dicek suhunya begitu, dan juga dipastikan sehat sampai di tanah air, saudara. Dan saudara, kita akan memantau di area penjemputan di luar Asrama Haji Sudiang Makassar. Sudah ada Gufran Lama